Hari ini di Jalan ke Surau, mengenang ulama Minangkabau, Buya Meskipun Hamka. pendidikan formal Buya Hamka tidak selesai, tapi semangat belajar beliau luar biasa. Di waktu-waktu senggang, waktu kosong, Buya Hamka suka berjam-jam duduk membaca di pustaka. Dan salah satu kegemaran Buya Hamka di masa kecil adalah belajar pantun-pantun Minang, tetatah petitih Minang. Kalimat-kalimat yang bagus dalam bersastra disampaikan oleh para penghulu. Buya Hamka rajin menyimak, rajin mencatat. Bahkan beliau biasa menuliskan konsep-konsep pidato untuk teman-teman beliau. Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Hari ini di Jalan ke Surau. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau. Episode ini didukung oleh Gizi Bumin dan Habasi Oil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penonton Jalan ke Surau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga puasa kita hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ibadah kita juga lebih maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap menjaga kesehatan hendaknya. Sore ini kita bertemu dan akan berbicara tentang ulama yang sangat luar biasa. Mayoritas umat Islam, mungkin semua umat Islam di Indonesia dan Malaysia mengenal sosok beliau. Siapakah beliau? Mungkin masing-masing kita sudah ada jawabannya, yaitu Buya Hamka, yang perjalanan hidup beliau dalam beberapa bulan kemarin baru saja difilmkan dengan judul Hamka dan Siti Raham, istri beliau sendiri. Buya Hamka adalah seorang ulama, anak dari ulama, dan kakeknya juga ulama. Buya Hamka menuntut ilmu di Mekah. Ayahnya juga belajar di Mekah. Kakeknya juga belajar di Mekah. Hamka adalah singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ayah beliau Abdul Karim, sedangkan kakek beliau Syekh Amrullah. Ketiga-tiganya menjadi ulama yang luar biasa. Ayah beliau adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan pernah pula menjadi guru di Mekah sambil belajar dalam rentang waktu beberapa tahun. Sebagaimana lazimnya anak-anak Minangkabau, Buya Hamka memulai menuntut ilmu di surau, di mana ayahnya berada, baik di Meninjau ataupun di Padang Panjang. Tapi di sekolah formal, pendidikan Buya Hamka tidak begitu lancar. Beliau sekolah beberapa tahun di Padang Panjang tapi tidak selesai. Kemudian dipindahkan ayahnya ke Parabek, sekolah di pesantren yang didirikan oleh teman ayahnya, Syekh Ibrahim Musa Parabek. Di situ Buya Hamka juga tidak selesai belajarnya. Meskipun pendidikan formal Buya Hamka tidak selesai, tapi semangat belajar beliau luar biasa. Di waktu-waktu senggang, waktu kosong, Buya Hamka suka berjam-jam duduk membaca di pustaka. Dan salah satu kegemaran Buya Hamka di masa kecil adalah belajar pantun-pantun Minang, tetatah petitih Minang. Demikian juga beliau bercerita, saat beliau belajar di Parabek, kalau ada acara pesta pernikahan, cara-cara adat yang di situ ada pasambahan, kalimat-kalimat yang bagus dalam bersastra disampaikan oleh para penghulu, Buya Hamka rajin menyimak, rajin mencatat. Dan Buya Hamka sudah mahir dalam menulis. Bahkan beliau biasa menuliskan konsep-konsep pidato untuk teman-teman beliau. Penonton Jalan ke Surau rahimakumullah. Dalam perjalanan selanjutnya, Buya Hamka mulai ingin merantau. Karena anak-anak Minang itu dari dulu dianjurkan untuk merantau. Pantunnya terkenal, karatau madang di hulu, babuah bebungo balun. Karantau bujang dahulu, di kampung perguna belum. Sampailah Buya Hamka ke tanah Jawa, kemudian dia kembali ke pulang kampung, kemudian dia memutuskan berangkat ke Mekah secara diam-diam. Dan keluarganya baru tahu dia
sampai ke Mekah, ya setelah Buya Hamka sudah berada di kota suci Mekah. Dan dia belajar di situ sekaligus bekerja untuk biaya hidup. Setelah beberapa lama di situ, beliau dinasihati oleh Haji Agus Salim yang ketika itu bekerja di Jeddah menjadi konsul Belanda. Haji Agus Salim menasihati Buya Hamka agar pulang kampung. Akhirnya Buya Hamka juga memutuskan untuk pulang kampung. Beliau pulang tanpa membawa sorban, tanpa membawa sehelai jubah. Karena memang biaya yang pas-pasan beliau berangkat dan pulang dari kota Mekah. Bahkan beliau tidak sempat di kota suci Madinah. Beliau hanya berada di Mekah. Setelah kembali dari Mekah, maka beliau ceritakanlah perjalanan beliau dan beliau kirim ke media massa yang ada di zaman itu. Dan tulisan itu cukup laris. Dan sejak itu Buya Hamka terus menulis dan menulis. Sampai akhirnya beliau berdakwah di Sulawesi Selatan. Selesai berdakwah di Sulawesi Selatan, Buya Hamka kembali pulang kampung. Kemudian dia kembali belajar dengan orang tuanya. Padahal usia Buya Hamka ketika itu sudah cukup tua ya, sudah punya anak, sudah punya istri. Tapi beliau semangat belajar tetap tinggi. Beliau belajar ushul fikih dan ilmu mantik. Dan beliau tetap menulis ya. Karya tulis beliau mulai banyak dibaca orang di Nusantara. Akhirnya beliau diajak ke Medan dan mengasuh sebuah majalah yang terbitannya luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkannya di masa itu ya. Sampai datang pendudukan Jepang ya. Dan saat itu nama Buya Hamka sudah terkenal ya. Novel-novel beliau seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Di Bawah Lindungan Ka'bah, Merantau ke Delhi, Si Sabariyah, dan lain-lain telah berada di tengah-tengah masyarakat. Setelah Indonesia merdeka, Buya Hamka kembali ke Minangkabau, menjalankan beberapa profesi, dan beliau tetap menulis, beliau juga jadi guru, berceramah, dan di masa agresi Belanda, ya, beliau ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka dan agresi Belanda selesai, Buya Hamka baru berangkat ke Jakarta, dan disitulah beliau menetap sampai akhir hayat beliau. Perjalanan hidup beliau menyisakan banyak pelajaran untuk kita. Pertama, tetap belajar, otodidak murni. Meskipun di saat beliau di penjara, beliau tetap belajar, beliau tetap menulis ya. Tradisi belajar dan menulis itu sering sejalan dalam kehidupan Buya Hamka. 2,5 tahun di penjara, Buya Hamka sukses menulis tafsir Al-Azhar, lengkap 30 juz. Yang mengagumkan dari Buya Hamka, beliau tidak mengenal kata dendam. Di saat Presiden Soekarno wafat, Buya Hamka lah yang memimpin salat jenazah untuk beliau. Dan di saat Indonesia membentuk Majelis Ulama Indonesia pertama, ulama se-Indonesia sepakat yang akan jadi pemimpinnya. Ketua umum pertamanya adalah Buya Hamka. Atas jasa-jasa Buya Hamka yang luar biasa terhadap dakwah dan perjuangan beliau amar ma'ruf nahi mungkar, Buya Hamka sama dengan ayahnya dianugerahkan gelar Dr. Honoris Causa dari Al-Azhar, Mesir. Banyak lagi kesuksesan Buya Hamka dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan beliau. Dalam sosok Buya Hamka itu nampak Allahu Akbar itu benar-benar keyakinan beliau sejak dari kecil sampai beliau wafat. Allahu Akbar menghiasi keputusan-keputusan yang beliau ambil. Allahu Akbar betul-betul tampak dalam sikap kehidupan Buya Hamka bagaimana beliau menghadapi tantangan-rintangan dalam hidup. Buya Hamka, ulama Rabbani, pewaris Nabi. Itulah ulama yang dekat dengan para pejabat, dekat dengan rakyat jelata, ulama yang mampu menghimpunkan ulama-ulama lainnya, ulama yang tidak memiliki musuh sama sekali. Semoga kita bisa menteladani beliau, dan kita selaku orang tua, mari kita didik anak-anak kita menjadi ulama penerus perjuangan Buya Hamka. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Jalan ke Surau mengenang ulama Minangkabau, Buya Meskipun Hamka. pendidikan formal Buya Hamka tidak selesai, tapi semangat belajar beliau luar biasa. Di waktu-waktu senggang, waktu kosong, Buya Hamka suka berjam-jam duduk membaca di pustaka. Dan salah satu kegemaran Buya Hamka di masa kecil adalah belajar pantun-pantun Minang, teratah petitih Minang. Kalimat yang bagus dalam bersastra disampaikan oleh para penghulu. Buya Hamka rajin menyimak, rajin mencatat. Bahkan beliau biasa menuliskan konsep-konsep pidato untuk teman-teman beliau. Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Hari ini di Jalan ke Surau. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau. Episode ini didukung oleh Gizi Bumin dan Habasi Oil.